Bismillah abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, ini baru terjadi dan sangat panas. Bagaimana pembuktian yang ditujukan kepada dua kitab oleh seorang apologetik Kristen dan juga Ustadz Suma mengenai siapa yang mencuri, ya. Ini luar biasa teman-teman. Dan saya berharap kita menempatkan cara berpikir kita secara netral dan melihatnya secara data, supaya tidak ada yang memiliki karakter suka mengklaim bahwa mereka lah yang paling berhak. Kita harus melihat benang merah dan juga pembicaraan sesuai fakta sejarah, bukan yang asal-asal atau klaim-klaim lalu memaksakan argumentasi yang nol kepada yang sebelumnya atau kepada agama-agama yang sudah sejalur. Begitu ya. Jadi jangan kepanasan, mari kita lihat teman-teman video berikut ini. Selamat malam Falak Center. Selamat malam juga Bang. Selamat malam Bang Falak. Ya, silakan Bang Falak, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik Bang Falak. Ya, Bang Falak, perkenalkan saya Edis TV. Saya Kristen ya Bang ya. Sekalipun saya Kristen, saya adalah orang yang paling mengerti ajaran Islam selain daripada tidak ada orang Islam yang lebih ngerti ajaran Islam daripada saya. Abang tahu ya jumlah. Berarti Abang tahu ya jumlah huruf Al-Qur'an berapa ya Bang ya? Nah, masalahnya kalau jadi orang yang mengerti ajaran Islam, bedanya begitu Bang. Kalau orang Islam yang diketahui tentang Islam itu jumlah huruf ada berapa? Ada berapa jumlah ayat-ayat Al-Qur'an? Makanya orang Islam nggak pernah ngerti Islam itu apa. Karena yang dipelajari itu Bang, ada berapa huruf dalam Al-Qur'an? Lalu kertasnya terbuat dari apa? Makanya Bang, Al-Quran itu Bang, kalau Anda buka Al-Quran, dimanapun Anda beli Al-Quran, pasti di samping-samping ayatnya itu ada renda-renda itu. Ada motif-motif. Ya kan? Ya karena memang itu kurang kerjaan Bang. Kurang kerjaan gitu loh. Nah makanya saya bilang gini Bang, Al-Quran itu bagi saya pelajari isinya. Bukan saya pelajari ada berapa ayatnya, di tengah-tengahnya ini huruf ini ada. Aduh, kalau begitu kerjaan orang Islam. Tanya aja orang Islam, mereka tahu itu, ya kan? Tapi kalau suruh makna Al-Quran, mereka tiada paham dan tiada. Oke, kita mulai Bang ya. Oke Bang. Oke, menurut iman kami nih Bang, menurut iman kami, ya, bahwa Yesus naik ke surga seperti yang sudah tertulis dan mungkin Abang tadi sudah dengar, sudah saya bacakan. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih Bang, menurut iman orang Islam, Muhammad ada di mana? Silakan. Oke. Tapi jangan setengah-setengah Bang. Saya lihat Abang nampaknya sudah malu jadi orang Islam. Nah, di tengah. Ya, silakan. Ya. Boleh saya putar kamera Bang? Kita buka di Ali Imran 169 Bang. Boleh, silakan. Saya bukakan dari sini boleh. Ali Imran 169. Ya. Ali Imran 169 ya. Ya. Ali Imran 169. Baik, saya bacakan nih Bang ya. Ali Imran 169. Artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Pertanyaannya saya tadi Bang, apa Bang? Ya. Jadi kan tadi Abang bicara apakah memang kami itu Muslim mengikuti Nabi Muhammad yang sudah wafat dan mati gitu Bang ya? Tadi yang saya simak, itu kan? Bang, sayang sekali Abang ini. Bang, bukan itu tadi yang saya tanya. Yang saya tanya, menurut ajaran orang Islam, Muhammad ada di mana Bang? Oh, di alam barzah Bang, sesuai Al-Mu'minun ayat 100 Bang. Oke, bahasa Indonesianya alam barzah itu apa? Alam barzah itu adalah alam kuburan, alam dinding, alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat. Oke, jadi ada di kuburan ya, ada di kuburan. Baik. Ada astronot yang meninggal di bulan, itu langsung masuk ke alam barzah. Alam kubur yang Abang pikir itu pasti kan di dalam kuburan. Tapi menurut kami bukan, itu alam barzah. Artinya alam barzah itu langit pertama sampai di langit ketujuh itu alam barzah Bang. Yang ada sekat dan dinding-dinding seperti di surat Al-Mu'minun ayat 10, Al-Mu'minun ayat 100, Al-Furqan ayat 53 dan surat Ar-Rahman. Satu-satu Bang, jangan diborong dulu pelan-pelan. Artinya ya, Muhammad ada di alam barzah atau kubur, betul ya? Ya, alam barzah, alam dinding. Oke, baik. Nah, ya. Kami, makanya kita biar ngerti Bang perbedaan Islam dan Kristen. Kami Kristen, kami mengikut kepada Yesus yang hidup. Ya. Nah, sementara kalian mengikuti Muhammad yang, mohon maaf, adalah orang mati, betul? Ya, secara jasad. Tetapi di surat 169 tadi kan sudah dibilang Bang, jangan pernah engkau menyangka bahwa orang yang mati di gugur jalan Allah itu mati, tapi sesungguhnya mereka itu hidup. Di situ ada kata Al-Hayya di Quran itu. Bang, di sini nggak ada Muhammad loh Bang. Di sini nggak ada Muhammad ini.
Iya, maksud kami siapapun orang itu, kalau misalnya mau Muhammad, mau Nabi Musa, mau siapapun, yang gugur di jalan Allah, kami percaya bahwa Nabi Muhammad itu kan gugur di jalan Allah. Oh, baik. Baik, kita dalam lagi nih, agak dalam nih. Bang. Oke bang. Ya. Menurut Al-Qur'an, apakah Muhammad itu masuk kategori orang yang beriman? Iya. Masuk kategori. Bang, inilah akibat orang Islam tidak mempelajari agama Islam, Bang. Muhammad itu menurut Al-Qur'an, dia mustahil jadi orang yang beriman, Bang. Mau buktinya? Boleh bang. Oke, Abang ada Al-Qur'an di situ? Ada bang, saya ada Oke, Al-Quran. boleh Abang bacakan An-Nahl 99? An-Nahl ayat 99. Tidak perlu dibalik kameranya, baca saja. Kita sudah sama-sama paham. Ya, karena lembarannya saya Qurannya berupa buku, jadi saya mesti buka lembarannya bang. Boleh Gak bang? apa-apa, santai aja Bang, santai Bang. Santai. Surat An-Nahl atau surat yang ke-16 saya bantu. Ya, surat Ayat 16. yang ke-99. Oke. Karena Anda mengklaim bahwa ayat ini tentang Muhammad kan, orang yang gugur di sisi Allah, sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Allah, betul? Ya, 16 Nah. ayat surat 16 ayat 9. Ya, silakan. An-Nahl ya bang. Ya, surat 16. An-Nahl. Saya nggak usah balik kamera bang ya berarti ya. Nggak usah, baca saja langsung Bang. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Baik. Ya. Sungguh setan tidak akan berpengaruh. Artinya mereka itu nggak punya kuasa, mereka nggak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Ya. Berarti kalau Muhammad orang yang beriman, maka setan tidak akan bisa mempengaruhi Muhammad, betul? Ya. Nah, bisa, bahkan Muhammad pernah ngomong sama Aisyah. Ya, bahwasanya setiap manusia itu didampingi oleh ada jin korin, ada setan, ada jin baik, ada jin jahat, betul? Betul. Nah, kemudian Aisyah bilang, apakah termasuk engkau juga, wahai Rasulullah? Iya, tapi setan yang mengikutiku sudah masuk Islam, betul? Setan masuk Islam, saya kurang tahu bang ya. Kalau misalnya jin masuk Islam memang ada, tapi kalau setan saya baru tahu dari abang. Bang, kata Muhammad, setiap manusia itu didampingi oleh malaikat dan juga didampingi oleh setan, betul? Ya, betul. Nah, Aisyah ngomong, apakah termasuk engkau juga, wahai Rasulullah? Aisyah bilang begitu. Iya, Ya. tapi setan yang mendampingiku sudah masuk Islam. Tahu? Oke. Oke, nah sekarang kita tes apakah omongan Muhammad itu semuanya saling acak-acakan. Gini, Bang, abang Muslim tahu Muhammad pernah kena sihir? Oh iya, tahu bang. Oke, saya tanya Bang, sihir itu dari Allah atau dari setan? Segala sesuatu, mau itu baik buruk, sihir maupun penipu, segala sesuatunya awalnya itu dari Allah. Awalnya, karena dialah yang maha awal dan maha akhir. Oke, sekarang sihir itu dari Allah atau dari setan? Ya, diperantarakannya dari setan. Oke, sihir itu dari setan. Nah, menurut An-Nahl 99 tadi, bisa nggak setan mempengaruhi orang yang beriman? Di sini memang tidak. Tidak bisa. Tidak bisa. Baca ayat sebelumnya dulu bang. Ayat 98-nya boleh saya bacakan? Oke, silakan Bang, silakan. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Gitu. Jadi orang yang mau membaca Quran sejatinya bilang auzubillahi minasyaitonirrajim, agar setan itu tidak mempengaruhi orang-orang yang beriman. Oke, baik. Nah, lalu di dalam ayat 99-nya sesungguhnya setan tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman, betul? Betul. Nah, sementara Muhammad kena sihir, betul? Betul. Nah, dan sihir itu dari setan. Artinya, setan mempengaruhi Muhammad nggak? Ya, setan bisa mempengaruhi. Oke, setan mempengaruhi Muhammad. Menurut Al-Quran surat An-Nahl 99, setan tidak mungkin bisa mempengaruhi orang yang beriman. Ya. Berarti kesimpulannya Muhammad orang yang beriman tidak? Ya, orang yang beriman ya mungkin kepada Susah ini saya begini. Bang, pelan-pelan ya Bang ya. Pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Ini Bang, ini. Premis pertama. Ini kita pakai premis ya. Premis ke-1, setan tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman. Kalau tidak bertawuz seperti ayat sebelumnya. Muhammad kena pengaruh setan, sihir. Ya. Ya. Maka premis ketiga atau kesimpulannya, Ya. apakah Muhammad dikategorikan orang yang beriman? Dikategorikan orang yang beriman. Ini gimana Bang? Cara abang mengambil kesimpulan ini menabrak kaidah-kaidah akal sehat Bang. Berat ini berat. Makanya kalau abang bilang tadi, abang kan tadi menunjukkan Ali Imran 169 bahwasanya orang-orang yang gugur di jalan Allah itu kan bicara orang-orang beriman, betul? Ya, betul. Sesungguhnya mereka itu tidak mati tapi mereka itu hidup di sisi Allah, betul?
Betul. Ya. Nah, masalahnya begini Bang, Muhammad nggak mungkin masuk kategori itu. Karena apa? Karena Al-Quran bilang orang yang beriman tidak akan mungkin bisa kena pengaruh setan. Sementara menurut hadis Bukhari, Muhammad kena sihir alias kena pengaruh setan. Makanya secara logis mustahil Muhammad termasuk orang-orang yang beriman. Ya kan menurut abang ya, menurut saya gini Bang, Silakan. menurut saya. Jadi ketika itu mungkin ya Nabi Muhammad SAW itu ya kan sedang tidak membaca Auzubillahi minasyaitonirrajim seperti yang ditujukan ayat sebelumnya, sehingga akhirnya sihir itu bisa masuk. Nah, agar Nabi Muhammad tidak terkena sihir, maka harus dibaca ayat sebelumnya, yaitu Auzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu Bang. Jadi ini abang juga misalnya, maaf ya Bang, abang juga baca ayat sebelumnya dulu baru ke ayat 99-nya gitu Bang. Oke, berarti Anda sudah mengakui bahwa Muhammad kena pengaruh setan ya? Iya, karena Muhammad pada saat itu terkena sihir, dia sedang tidak membaca Auzubillahi minasyaitonirrajim, sehingga turunlah surat Al-Falaq. Lalu diberikanlah, kenapa turun surat Al-Falaq? Untuk mengobati orang-orang yang kena sihir kepada Nabi Muhammad dan kepada para umat-umatnya. Bacalah kalian surat Al-Falaq bila kamu terkena sihir, gitu Bang. Baik. Jadi begini Bang, intinya yang sudah kita dapatkan begini. Kita ini, jadi saya Bang ya, ketika saya betul-betul mendalami agama Islam Bang, memang saya akan mengambil kesimpulan, makin dalam orang memperdalam agama Islam ini, pintu gerbang untuk meninggalkannya itu semakin dekat Bang. Karena begini, Muhammad sendiri ngomong loh Bang, bahwa setiap manusia itu didampingi setan. Didampingi oleh setan. Ya kan? Bahkan katanya, jikalau ada seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, mereka bersama-sama, maka yang ketiga adalah syaiton nirojim. Aisyah pernah berkata, ya kan? Apakah termasuk juga engkau, wahai Rasulullah? Apakah engkau juga didampingi oleh setan? Betul, saya juga termasuk. Tapi setan yang mendampingi saya sudah masuk Islam, katanya. Bagaimana mungkin Bang? Dibilang setannya sudah masuk Islam, nyatanya dia kena sihir. Bahkan di dalam hadis dikatakan, Muhammad itu adalah Quran yang berjalan. Dia dikatakan sebagai Quran yang berjalan. Bahkan kalau ada azan dibacakan, syaiton katanya lari, katanya sambil kentut-kentut. Tahu kan? Abang tahu? Saya baru dengar dari abang. Waduh, baru dengar juga. Bang, syaiton itu kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mendengar suara azan, itu lari sampai terkentut-kentut. Sekarang bagaimana kita bisa percaya itu Bang? Setannya sudah masuk Islam, setannya lari terkentut-kentut. Nyatanya orang yang ngomong gitu kena pengaruh syaiton. Jadi kalau di kami itu Bang, memang di Quran bahwa satu manusia itu mendapatkan 5 malaikat dan 3 jin. Kenapa? Untuk keseimbangan antara benar dan salah. Pertama malaikat penjaga, malaikat penyaksi, malaikat penggiring, dan 2 malaikat pencatat, malaikat rokib dan malaikat atid. Gitu. Jadi ada dana di situ untuk keseimbangannya diberikanlah jin korin gitu. Jadi terserah orang itu mau memilih kebaikan atau keburukan tergantung mereka menguasai apa yang ada berdasarkan keilmuan dan hawa nafsunya gitu Bang. Oke, sekarang apakah Muhammad dia mengikuti jin korin atau kena pengaruh jin korin atau setan itu atau tidak? Ya, itu tergantung situasi kondisinya ya Bang ya. Artinya yang kami tahu itu memang sesuai dengan ayatnya itu kan tidak kuturunkan Rasul-Rasul kepada kaum-kaum kalian. Artinya Rasulullah memiliki jin namanya saya lupa namanya, tapi adanya di Bakti sekarang. Jadi kalau misalnya jin itu ingin belajar ngaji, belajar tajwid atau apa semua itu belajarnya ya ke jinnya Nabi Muhammad karena belum meninggal seperti Nabi Muhammad yang memang diselamatkan al-haya seperti surat Ali Imran ayat 169 gitu Bang. Ya, masalahnya kan terbukti Bang menurut Al-Quran sendiri bahwasanya dia itu nggak mungkin masuk kategori orang yang beriman. Sedangkan dia pernah kena sihir nih Bang ya. Ini saya bacakan. Banyak muslim yang mengira saya fitnah nih ya. Coba ya, dengarkan ini Bang ya. Dengarkan ini. Ya. Kita nggak minta ada karena ada bagian yang bertugas itu. Tapi setelah azan, la ilaha illallah. Nah, baru azan, belum komat. Ada begitu? Nah, itu setan. Saat azan dikumandangkan, nggak ada bisikan menjauhi azan. Kecuali yang kesetanan. Yang nggak senang azan itu setan. Di dalam hadis disebutkan, "Faqala syaitanu 'alaihi al-burak," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau azan berkumandang, setan itu lari terbirit-birit. Ya, kalau diterjemahkan ke bahasa tekstualnya, terkentut-kentut. Maksudnya apa? Loh iya Bang, setan itu lari terkentut-kentut mendengar suara azan Bang. Masalahnya begini, bagaimana mungkin setan lari terkentut-kentut mendengar suara azan sementara setannya mempengaruhi Muhammad? Bahkan akibat dari Muhammad kena sihir itu, sebulan lamanya dia berhalusinasi. Abang belum pernah dengar itu? Dampak dari Muhammad kena sihir itu. Sebulan dia itu berhalusinasi, dia nggak tahu dia itu ngapain. Ya, Akibat dari sihir itu.
Ya, saya belum tahu tentang halusinasinya. Yang saya tahu adalah kenapa aku terkena sihir itu agar kalian tahu ada surat Al-Falaq yang diturunkan untuk Bukan itu Bang nih. Ini yang saya bacakan ya Bang ya. Nih, dampak Muhammad kena sihir nih Bang nih. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya. Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Nah, nggak sadar, nggak tahu dia. Dia nggak tahu, nggak sadar dia itu apakah dia itu sudah mendatangi Aisyah atau belum. Itu nggak tahu dia. Ya memang Nabi Muhammad itu memang manusia yang kalau terkena sihir ya memang bisa. Nah, makanya kembali ke poinnya tadi ini Abang. Gini, Anda mengatakan orang yang gugur di jalan Allah itu mereka tidaklah mati melainkan hidup di sisi Tuhannya. Ya. Nah, masalahnya begini, apakah Muhammad itu gugur di jalan Allah? Apakah dia termasuk orang yang beriman? Kalau dia beriman, Al-Quran bilang nggak mungkin dia kena pengaruh setan, tapi nyatanya dia kena pengaruh setan, Bang. Makanya, Bang, secara logis, maka kita tidak boleh mengategorikan dia sebagai orang yang beriman. Iya, iya. Ya tidak apa-apa itu menurut Abang. Kalau menurut kami ya agar memang terjadinya, kalau misalnya ini ya, Nabi Muhammad misalnya tidak terkena sihir atau tidak terkena racun atau segala sesuatu doanya selalu terkabul, ya berarti dia bukan Nabi, dia Tuhan gitu menurut kami. Oke, sekarang begini Bang, kita bicara mengenai gugurnya Muhammad atau meninggalnya Muhammad. Menurut ajaran Islam, menurut kitab-kitab hadis, Muhammad meninggal karena apa Bang? Apakah karena dia gugur di medan perang? Ya, yang saya dengar ya, saya baru dengar ya Bang ya, memang ya kena racun. Diracun. Muhammad itu, mohon maaf nih, Muhammad itu tewas di tangan seorang perempuan, betul? Iya, saya pernah dengar itu. Iya, Muhammad itu meninggal di tangan seorang wanita. Dia meninggal karena racun. Nah, begini Bang. Ketika di dalam riwayat itu dia bilang begini, bahwasanya daging itu berbicara kepada Muhammad. Dalam bahasa Arabnya itu kalau tidak salah ini masmumah, bagaimana begitu? Kira-kira begitu. Sesungguhnya saya ini beracun katanya. Tapi sayangnya begini Bang, kenapa daging itu bicara bahwa dia beracun setelah udah dimakan? Kenapa sebelum dimakan? Nah, sebenarnya saya sudah pernah mengajukan pertanyaan ini. Saya waktu itu berdebat dengan seorang ustadz namanya Alwan. Saya bilang begini, dia kan bilang ini adalah mukjizat. Mukjizat bahwa daging itu berbicara, memberitahu kepada Nabi bahwasanya daging itu beracun. Saya bilang begini, bro, kalau mukjizat harusnya begini, daging itu ngasih tahu kepada Muhammad kalau dia beracun sebelum dimakan, sebelum dicicip. Kalau setelah dicicip baru dia tahu itu beracun, ya jelas saja dia karena nyicipin. Karena nyicipin, sama seperti Mirna, kasus Mirna sama ini. Karena udah dicicipin, baunya aja udah ketahuan ini bau sianida, ini beracun. Artinya bukan daging itu bicara, memang rasanya aneh karena beracun. Nah, kemudian yang kedua, kalau memang Allah ingin menunjukkan bahwa Muhammad itu kebal racun, ya, kebal tidak mempan diracun, mujizat, maka harusnya nggak perlu dimuntahkan sama Muhammad. Nggak perlu dimuntahkan, biar saja dimakan banyak-banyak sama Muhammad, tetapi dia tidak meninggal. Itu tanda bahwasanya mujizat terjadi di situ. Ini dimuntahkan, tahu riwayatnya kan dimuntahkan itu sama Muhammad. Dia nyicip sedikit, lalu dimuntahkan. Begitu. Nah, lalu karena racun itulah dia menderita. Dikatakan di dalam riwayat hadis, dia meninggal karena racun. Nah, itu kalau kita merujuk lagi kepada ayat di dalam Al-Quran, ada satu ayat berbunyi begini. Saya bacakan ya Bang ya. Mungkin Abang bisa bantu di situ. Oke Bang. Surat ya. Yap. Sabar ya. Oke. Bentar. Tolong bukakan Quran di dalam Quran surat kalau teman-teman hafal ayatnya, surat Al-Haqqah. Al-Haqqah ayat yang ke-44 Bang. Coba dibacakan Bang. Kita mulai dari ayat yang ke-44. Surat 69, saya buka dulu Bang. Ya. Surat Al-Haqqah itu surat Akbar. Ya, surat Al-Haqqah ayat yang ke-44, kita mulai dari ayat yang ke-44. Jangan dibisukan Bang, jangan dibisukan. Halo Bang. Halo. Waduh, nampaknya dia melarikan diri sudah. Bang, Anda terjeda Bang. Waduh, dia lari saudara-saudara. Saya bacakan ya, saya lanjutkan.
Jadi di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-44, apakah Muhammad tuh ngarang-ngarang cerita? Ayo kita bacakan ya. Nih. Seandainya dia dalam kurung Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami. Ayat 45-nya. Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, 46-nya, 47-nya, kemudian benar-benar kami potong urat jantungnya. Perhatikan, kalau Muhammad ngarang-ngarang, maka akan dipotong pembuluh darahnya, akan dipotong urat tali jantungnya. Lalu apa? Bagaimana kematian Muhammad? Kita dengar bersama-sama ya. Bagaimana cara Muhammad meninggal nih? Ya. Semakin parah. Nih, kita ulang. Nih, sebentar ya. Bentar. Kata Nabi, sakit Rasulullah SAW semakin parah. Lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah, apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alam at-ta'am, terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab, istri Salam bin Aisyah. Aku merasakan sakitnya. Sampai hari ini aku rasakan. Fahada awan. Inilah masanya. Wajadtu inqita'a abukuri. Aku merasakan terputusnya urat disebabkan oleh racun. Ya kan? Itu perkataan Muhammad sendiri. Terasa sekarang terputusnya aurat pembuluh, maksudnya pembuluh. Ya kan? Ayo kalian renungkan sendiri. Kalian renungkan sendiri. Nanti saya dibilang, "Penista." Sempurna. Zabur, Injil, Taurat itu Al-Quran. Sebentar, sebentar. Yang saya tanya Al-Quran. Apakah Al-Quran itu kitab yang lengkap? Dengar dulu. Fallback dulu kau. Kenapa? Kan tadi sudah saya bilang Anda tidak percaya Al-Quran. Nyata bahwa Anda tidak percaya kan? Kita kan ada namanya toleransi. Lakum dinukum melihat bagimu betul. Justru kenapa Anda ini tidak ada kaitannya dengan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Masalahnya begini, Anda ustaz tapi Anda tidak percaya Al-Quran, itu loh masalahnya. Jadi tolong besok jangan ngaku lagi. Dengar baik-baik, Edi. Gimana? Silakan. Dengar baik-baik. Silakan. Kita tidak mengatakan saya tak pernah mempercaya yang namanya Al-Quran. Oke, kalau gitu Anda percaya nggak Al-Quran itu lengkap? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kau tahu maknanya? Coba kau artikan. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul? Sekali lagi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul? Nah, Anda saja tidak tahu terjemahannya tapi Anda ngaku ustaz. Anda kalau ketahuan sama saya, Anda langsung saya suruh berguru sama saya. Edis. Bang, walaupun saya seorang Kristen, tapi saya ini adalah orang yang sangat mengerti ajaran agama Islam. Dan saya pastikan tidak ada kalian yang percaya Al-Quran. Yang kalian percayai itu adalah kitab-kitab karangan ulama. Ingat, Anda jangan kitab suka mengatakan kayak gitu kepada kami. Percaya yang namanya dengan Al-Quran. Oke, kalau begitu Anda percaya nggak Quran itu kitab yang lengkap dan sempurna? Apa? Nah kan, pura-pura langsung tuli kan? Anda percaya nggak Quran itu kitab yang lengkap dan sempurna? Sangat percaya kami. Oke, kalau begitu tolong jelaskan kepada saya menurut kitab yang lengkap dan sempurna itu apa fungsi dari kitan? Silakan. Jelaskan apa fungsi dari kitan? Coba Anda pikir dengan logika. Tidak pernah bertemu ada orang Islam yang mengerti Al-Quran. Bos, kau ingat ya, Al-Quran itu merupakan sebuah kitab yang luar biasa yang Oke, kalau apa menurut Al-Quran kitab yang luar biasa itu apa fungsi kitan? Fungsi sunat apa? Apa? Fungsi sunat apa menurut Al-Quran? Bukan sunat, Pak Edis. Bukan sunat. Kitan. Bukan sunat. Fungsi kitan menurut Al-Quran itu apa? Untuk menghilangkan an-najasah minal dam. Oke, surat berapa? Surat berapa ayat berapa? Apa? Langsung kayak beginilah kualitas Ustaz. Inilah ya kaum muslimin. Betul kata Ustadz dikatakan ya. Orang muslim ini dibodoh-bodohi oleh ustadznya. Mau dengar bagaimana kata Pak Ustadz? Berat saudara-saudara. Anda percaya Quran kitab yang sempurna, yang lengkap, menjelaskan segala sesuatu. Giliran ditanya apa fungsi kitan menurut Al-Quran, Anda meninggal dunia. Bagaimana ini saudara? Edis.
Kau sudah sunat? Yang ditanya apa, kau jawab apa, saudara? Yang ditanya fungsi kita menurut kitab yang sempurna menjelaskan segala sesuatu apa? Silakan. Boleh Kutanya, Google kau sudah dulu, sunat? boleh Google dulu, boleh tanya Ustaz, silakan. Kutanya, kau sudah sunat? Kutanya, ditanya, Anda saya tanya. Pertanyaan saya, menurut kitab yang sempurna, yang menjelaskan segala sesuatu, kitab petunjuk, ya, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa fungsi kita menurut Al-Qur'an, saudara? Menceret, saudara-saudara. Aduh, inilah yang saya bilang. Makanya saya bilang kalian ini telah menggembar-gemborkan kebohongan yang nyata. Hei. Kau percaya Al-Quran? Coba kau tengok ini ayat ya. Coba tengok ini. Kenapa kau lari kemana-mana? Kau saja tidak percaya Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Kau bilang Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi bohong. Edis, dengar Mana? dulu, Ayo. dengar dulu. Walam tarda angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Engkau tak pernah ridha pada kami, engkau tak pernah cinta pada kami sehingga kami ikut kepada kalian. Mau saya tanggapi? Ya. Mau saya tanggapi? Tanggap, coba Baik, tanggap. baik. Saya tidak pernah menjelek-jelekkan Al-Quran. Saya tidak pernah di hadapan Anda ya mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Selama kita diskusi ini, Al-Quran menyebutkan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan-raguan padanya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa, betul? Nah, lalu saya tanya, apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu sempurna? Kitab yang menjelaskan segala sesuatu terperinci? Anda bilang percaya. Nah, kalau begitu, tolong jelaskan. Sekarang nggak usah sekitan, Anda tidak tahu. Waktu sholat, tangan Anda begini, betul? Betul? Terus Anda takbiratul ihram, ada yang begini, ya kan? Nah, sekarang saya tanya, di Quran mana? Atau gini sajalah, apa fungsinya tangan begini, apa fungsinya tangan begini menurut Al-Quran? Kitab yang menjelaskan segala sesuatu, apa? Habis. Silakan, silakan. Habis. Al-Quran itu bagaikan, aku jelaskan kepada Anda, Edis. Inilah, orang Allah muslim mengatakan- kalian tontonlah Ustadz kalian. Ditanya, apa fungsinya penjelasan Inilah takbiratul orang ihram yang tak begini? pernah belajar tafsir. Lalu begini, tafsir, sudah saya kau bilang belajar tafsir dulu, tafsir Jalalain. Bodoh kau nih. Tafsir Mana Jalalain, kau? Ibnu Katsir, ya kan? Setelah Al-Quran tiada mampu dan tiada sanggup menjawab, mereka pergi ke kitab tafsir karangan ulama. Padahal yang disuruhkan oleh Al-Quran beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, saudara. Tetapi malah suruh beriman kepada kitab sesudahnya. Inilah orang muslim sekarang sudah tidak percaya lagi kepada Al-Quran. Mereka percaya kepada karangan-karangan ulama. Betul? Betul? Loh. Bang, Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin wal muslimat, berimanlah kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Apa itu? Kitab Injil, kitab Taurat. Disuruh beriman ke sana. Tapi yang dilakukan oleh umat muslim malah sebaliknya. Mereka malah beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Yaitu kitab karangan ulama, kitab fikih, kitab kuning, kitab merah, kitab hijau. Itu yang kalian lakukan. Sehingga satu sama lain kalian cakar-cakaran, kafir-kafiran. Makanya kalian karena membaca Al-Quran sambil jungkir balik, disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, malah beriman kepada kitab sesudahnya. Sungguh kalian itu adalah orang-orang yang nekat. Masih mau terus? Masih mau terus? Hai, aku tanya pada kau. Mana waktunya? Ayo. Masih mau terus? Aku tanya pada kau ya. Silakan. Edis, gini Edis. Kau jawab nih. Silakan. Kita belajar Al-Quran, kemudian ada tafsirnya dan ada kitab kuningnya. Contoh gini. Ketika ada air yang sangat panas dalam sebuah cawan yang sangat besar, kuberikan kepada kau, bagaimana cara kau minum? Apakah langsung kau minum? Gimana? Ataupun perlu kepada gelas? Tentu diseduh pelan-pelan atau ditiup-tiup supaya mulut kita tidak terbakar. Tiup itu tiup kepada air itu sesuatu yang tidak dibolehkan. Itu sesuatu yang dapat menghilangkan rezeki kita. Oke, dimakruhkan dalam agama. Dan ingat, tunggu dulu. Ketika kamu ingin meminum sebuah air yang ada dalam termos misalkan ataupun ember yang sangat besar, apakah kamu perlu kepada gelas? Perlu. Ya, jawab. Perlu.
Begitu juga kepada kami. Ketika memahami Al-Quran, perlu juga kita memahami tafsir-tafsirnya. Sudah, bisa saya tanggapi? Bisa saya tanggapi? Tanggap. Oke, baik, saya jawab. Iya, sebenarnya apa yang dikatakan oleh umat muslim pasti bertentangan, bertolak belakang dengan Al-Quran. Al-Quran berkata bahwasanya Al-Quran itu dipermudah. Ya kan? Lalu Al-Quran juga berkata bahwa susunan atau komposisi dari Al-Quran itu hanya dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, ayat-ayat yang muhkamat, yaitu ayat-ayat yang jelas, terang. Kemudian ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, untuk ayat-ayat yang muhkamat, karena sudah jelas, sudah terang, kenapa lagi nanya-nanya lagi kepada orang lain? Terus untuk ayat-ayat yang mutasyabihat, sudah dikatakan tidak ada seorang pun yang mengerti takwilnya. Lalu Anda bilang, oh itu seperti ada air panas. Oh, udah ini, udah pencet. Sudah reconnect, sudah reconnecting, sudah kena. Aduh, berat saudara. Nah, kabur. Mentawai asli? Iya bang. Ya, muslim bang? Alhamdulillah muslim bang. Muslim. Apa ini bang? Ya. Bang, kupikir kalau dari Mentawai itu biasanya Kristen kah atau Katolik begitu. Tapi ini abang muslim. Saya mau tanya dulu, apakah Anda mualaf kah atau memang sudah lahir secara muslim? Mualaf kita bang, mualaf bang. Mualaf, oke. Mualafnya sudah berapa lama? Karena sejak kecil atau bagaimana? Umur 19 bang. Umur 19 tahun mualaf. Oke, boleh tahu nih bang, boleh cerita dulu. Penyebab Anda mualaf itu apa? Silakan. Nggak ada bang, cuman kami kan dalam keluarga beradik kakak berdua masuk Islam. Adik yang ngajak bang. Bukan ada maksud lain. Iya. Tapi kok suara abang kayak orang Minang atau Mentawai? Mentawai bang. Mentawai, tapi logat Anda Minang ini, aduh. Anda orang Minang yang ke Mentawai atau sungguh-sungguh orang Mentawai lalu merantau ke merantau ke Minang kita. Oh, merantau ke Minang tapi aslinya orang Mentawai dan mualaf. Iya. Iya. Baik. Jadi gini nih bang. Iya bang. Saya agak sedikit kecewa nih. Ketika saya tanya Anda, apa alasan Anda mualaf? Anda bilang enggak ada gitu. Jadi tidak ada alasan. Iya. Ini saya sangat sangat sedikit prihatin. Anda mualaf tanpa sebab ini. Iya. Oh, berat ini. Oke. Apa kira-kira yang ingin Anda mau sampaikan, Bang? Silakan. Abang aja bang. Tanya bang. Itu stop menuhankan Muhammad bang ya, kata bang. Gak kedengaran suaranya bang. Oh, oke. Sorry saya bisukan. Ya, stop menuhankan Muhammad. Gimana? Apakah Anda ingin berhenti menuhankan Muhammad atau masih mau lanjut? Dia kan memang Tuhan bang. Cuman Tuhan bukan pencipta. Muhammad memang Tuhan, betul? Iya, cuman dia bukan pencipta alam semesta. Jelas tuh, Muhammad tuh memang Tuhan, saudara-saudara. Ini Muslim. Nah, mualaf. Iya. Oke, Muhammad Tuhan. Allah Tuhan juga nggak? Iya Tuhan, Allah Tuhan. Allah Tuhan, Muhammad Tuhan. Pertanyaan saya, ada berapa Tuhan di situ? Tuhan pencipta alam semesta satu. Bukan, Muhammad Tuhan. Allah Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Tuhan banyak bang. Kan? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lo betul kan? Muhammad Tuhan. Betul bang. Allah Tuhan. Berarti ada 2 Tuhan, betul? Oh betul bang. Iya bang. Nah masalahnya begini. Kenapa kalian berkata kepada orang Kristen, Yesus Tuhan, ya, Bapa Tuhan, ya, berarti 1 tambah 1 sama dengan berapa? Loh, kalian sendiri itu sebenarnya itu mengimani hal yang sama. Ini bagaimana ini kalau seperti ini? Nah, cuman memang banyak Muslim yang belum sadar, bang. Banyak Muslim yang nggak pernah belajar pemahaman, pengertian, akhirnya jadi begini. Tapi abang sudah mengakui Muhammad itu Tuhan, ini luar biasa ini bang. Ya bang, memang Tuhan bang. Cuman dia Tuhan bukan pencipta. Tapi bagaimana nanti kalau ada pertanyaan alam kubur? Siapa Tuhanmu? Jawabnya? Tuhan pencipta alam semesta. Kalau pertanyaannya siapa Tuhanmu? Jawabnya man robbuka. Siapa Robmu? Jawabannya? Tuhan Allah bang. Allah. Jadi Muhammad sekarang bukan Tuhan lagi. Udah off. Saya saklar kan, ada saklarnya kan. Muhammad di offin dulu nih, saya off dulu. Berat saudara-saudara. Aduh.
aduh. Coba ya saya naikkan dulu satu muslim ya bang ya. Karena nanti disangkain kita ini semacam akal-akalan atau bagaimana ya. Sabar ya bang ya. Kita naikkan ada Boy Dani. Ya selamat malam Boy Dani. Malam. Ya abang muslim bang? Alhamdulillah. Ya silakan bang nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik bang. Ya ini Mentawai asli ini dia juga adalah muslim. Betul Mentawai asli? Betul bang, mualaf bang. Mualaf. Apakah anda mengakui Muhammad itu Tuhan? Ya bang, Tuhan. Cuman bukan Muhammad itu Tuhan. semesta ya. Ya. Jadi begini Boy Dani, ini Mentawai asli ini dia adalah seorang mualaf. Dan dia sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Iya. Silakan bagaimana tanggapan Anda? Apakah dia ini sah mualafnya atau perlu diulang lagi? Silakan. Anda cross check langsung. Silakan. Nanti disangkain saya ngakal-akalan. Ini settingan nih kalian ini janjian. Silakan. Kalau itu kata abang gimana syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan? Iya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kenapa abang bilang Tuhan? Abang ucapannya apa waktu syahadat? Apa yang berucap? Iya, itu apa? Itu yang diucapkan, yang abang ucapkan tadi. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini apa? Artinya apa? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa abang bilang Tuhan? Iya. Dia memang Tuhan bang, cuman dia bukan pencipta alam semesta bang. Enggak bang. Bukan Tuhan, bukan pencipta alam. Tuhan itu pencipta alam semesta. Tapi ya, ada ustadz bang banyak juga yang bilang Ustadz mana yang abang pelajari? Ustadz mana yang abang pelajari? Abang nggak pelajari ustadz yang lurus, bukan ustadz yang bengkok. Berarti banyak juga yang bengkok-bengkok ini bang ya, yang ustadz. Jadi maka abang pilih-pilih kalau belajar sama ustadz yang benar, cari ustadz yang benar. Ustadz tadi. salah pilih saya bang. Biarlah Ustadz cari yang Yusufi lurus, gimana? Bang, Yusufi lo mengakui bahwa Muhammad itu Rob lo? Tahu Yusufi? Saya nggak tahu Yusufi. Tapi saya nggak tahu, tapi tahu bang. Muhammad itu bukan Rob. Oh, Yusufi mengakui Muhammad itu adalah Rob nih. Bukan Rob. Oh, Yusufi itu mengakui Muhammad nih. Muhammad adalah Rob, tapi kadang on, kadang off. Kadang-kadang dia on, kadang-kadang dia off. Sebentar dia Rob, sebentar off. Itu ada ucapannya Bang Edis. Oh ada video Yusuf PI mengakui Muhammad itu Rob ada. Iya saya tahu videonya mengaku dia Rob, tapi itu atas tanggung jawab dia sendiri, bukan atas tanggung jawab semua umat Islam. Apakah dia sesat mengatakan Muhammad itu Rob? Sesat. Saya bilang dia sesat. Buset, Yusuf PI, uncop. Aduh, sesat. Tuhan. Jangan ini saudara-saudara, teman-teman rekam sebentar satu kali lagi saya tanya. Ketika Yusuf PI mengatakan secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah Rob, apakah dia sesat? Diam semua diam. Apa Bang Adis? Yusuf PI mengatakan secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah Rob. Apakah dia sesat? Sesat. Bang Mentawai asli, Anda Muslim? Muslim bang. Apakah Anda mengakui Muhammad itu Rob atau Tuhan? Kalau memang Rob itu artinya Tuhan, berarti Tuhan bang, Rob tuh bang. Apakah Muhammad itu Tuhan? Kalau arti Rob itu Tuhan, berarti Tuhan bang. Iya, makanya saya tanya, Anda sendiri, Anda pribadi, Anda percaya tidak Muhammad itu Tuhan? Percayalah kalau Rob artinya dengan Tuhan. Tuh, lihat itu, Bang. Cuman Anda sendiri, Bang. Cuman Anda, Boy Dani, Islam yang tidak percaya Muhammad itu adalah Rob Anda. Iya, emang saya nggak percaya Nabi Muhammad itu Nabi saya. Iya, makanya saya bilang, karena Anda nggak belajar agama Islam. Apa kalau ngeliatin orang itu yang pinter, yang awam. Oke, yang belajar apakah agama. Bang, Anda belajar agama Islam, Mentawai asli? Abang belajar agama Islam? Cuman belajar sholat aja bang. Abang belajar agama Islam enggak? Saya tanya juga. Gimana? Ayo oke, saling bertanya. Abang tanya saya tanya abang. Biar harus sama. Abang belajar. Anda ngomong sama siapa ini? Ngomong sama Mentawai atau ngomong sama saya? Sama abang. Abang tanya apa ke saya? Ini Mentawai gimana? Udah nggak apa-apa. Mentawai tadi kan saya naikkan sini untuk cross check, Udah, tes keislaman dia. Apakah dia ini berpura-pura jadi orang Islam atau bagaimana gitu loh? Itu urusan dia lah. Saya sekarang sama abang. Urusan dia. Berarti sudah selesai. Anda percaya bahwa dia Islam ya? Nah, saya kurang yakin kalau ngakuin diri Muhammad. Ya, makanya dites dulu. Coba dites dulu. Dites. Dia Muslim sungguhan atau kami akal-akalan janjian? Coba silakan. Abang Muslim. Gimana syahadatnya? Muslim bang. Sholat 5 waktu. Sholat. Kadang sholat, kadang enggak bang. Nah, Kalau kan? ya, kalau kita Kan jujur bang, yang begini. jujur kita. Kalau kita kadang sholat, kadang enggak bang. Nah, Soalnya apa? Tahu sendiri ya, kan, Bang? aku lihat pun yang Islamnya dari kecil ada juga yang ganjal apa bang. Tinggal juga sholatnya bang. Nah, ya kan Bang Idris?
Jangan nggak boleh kan? Gini, apakah orang yang sholatnya tinggal-tinggal, apakah itu membuktikan bahwa dia bukan Islam? Dia menjadi Islam tapi keimanannya lemah. Apakah Anda tinggal-tinggal sholat? Siapa? Anda? Saya. Hah? Saya 5 waktu sholat. Terus nggak Apa? pernah tinggal? Apa? Kalau saya jujur aja, Bang. Langsung pura-pura macet ini. Udah. Anda juga tinggal-tinggal sholat aja, Anda pura-pura ngomong-ngomong. Dia ada tinggal-tinggal sholat, tapi menghukumi orang lain bahwa Anda ada sama kok, gimana? Ya, betul Iya, Bang. asli. Kalau saya jujur aja, Bang. Sholat saya nggak lengkap, Bang. Kadang tinggal, kadang Begini Mentawai asli. Ya, kita ini kan udah diskusi ya, begini. Bagaimana Anda menuhankan Muhammad sementara dia sendiri ada di alam kubur? Bagaimana Anda memanggil-manggil dia, ya Rasulullah, ya Rasulullah? Bagaimana Anda berbuat seperti itu kepada orang yang sudah ada dalam alam kubur? Bukankah Anda di sini telah melakukan komunikasi dengan alam orang yang ada dalam alam kubur? Ya kita maaf aja, Bang. Kita masuknya Islam bukan karena dipelajari dulu, Bang. Kita masuk aja seperti itu aja, Bang, masuk. Nah itu Bang, makanya Bang. Ada keinginan Abang untuk kembali? Nggak ada lagi, Bang. Nggak ada lagi, sudah lengket di Islam. Jangan-jangan istri Islam? Islam, Bang. Oh, dapat istri Islam ya? Iya, tapi masuk Islamnya bukan karena mau nikah sama orang Islam, bukan, Bang. Kita Islamnya memang dari bujang, Bang. Oh iya, sebelum nikah pun sudah masuk Islam. Tapi Iya, sudah iya. kenal ya, sudah kenal dengan dia ya? Belum lagi. Oh, ini sangat mencurigakan. Ini lalu alasan Anda mualaf itu apa? Kok tiba-tiba saja Anda mualaf begitu ya? Kayak Iya, beli makanan. tapi makan, diajak- kenapa nggak makan ini? Makan ini aja karena makan ini gitu ya. Tapi diajak, Pak. Diajak adik saya, Bang, masuk Islam. No, dia aja. Apa alasannya waktu itu? Dia jadi Garin, Bang. Dia jadi Garin. Seperti ini ceritanya, Bang. Adik saya kan dulu masuk Islam dari SMP. Jadi Garin dia di musala. Diajak saya Jadi apa? tinggal di sana berdua. Sebentar jadi apa? Garin, Bang. Garin dia. Apa garin itu? Garin itu sebagai kalau ada sudah tiba waktu sholat dia azan di sana. Kita tukang bersihkan musala, nyapu-nyapu musala. Oh, jadi marbot masjid. Seperti itulah. Terus. Nah, tinggallah berdua di sana. Dia Islam, saya masih Kristen. Dibilangnya kayak gini adik saya, masuklah aja Abang Islam. Nanti bagaimana pula kata orang Abang se-Kristen, tinggal pula di musala. Nah, disitulah. Gara-gara biar ada tempat tinggal di musola gitu ya. Kan? Terus? Ya itulah, Bang. Oh, Karena dia begitu. tinggal di musala, saya masih Kristen. Disuruhnya masuk Islam. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengar debat satu lawan satu ini, teman, antara Apologetik Kristen dengan Ustadz Suma? Ya lumayan keras dan panas ya, karena berkaitan dengan tema yang sangat agak lumayan kontroversi menurut saya, karena berbicara siapa yang mencuri ya. Kalau soal bicara mencuri ini negatif sekali begitu ya. Siapa yang mencuri? Kalau sudah dibilang mencuri, semua orang pasti memiliki pandangan yang sangat negatif karena disematkan kata mencuri. Ya, tapi itulah yang terjadi teman-teman, harus diperdebatkan. Tapi kalau diperdebatkan, dewasalah di dalam memberikan pandangan tanpa baperan, tanpa mudah kepanasan lalu lapor sana sini seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Teman-teman terkasih, kalau kita melihat dari judulnya atau dari tema yang diangkat, siapa yang mencuri kitab Yahudi, tentu kalimat ini kurang tepat sekali, baik untuk Kristen dan juga untuk Islam begitu ya. Karena apa? Karena ini suku yang berbeda gitu ya. Suku yang berbeda maksudnya apa? Islam lahir kapan? Agama Islam lahir kapan dan dibawa siapa? Dan Kristen seperti apa ceritanya? Kan beda-beda semua. Tapi kalau karena memang cerita-cerita di dalam kitab suci Yahudi, yaitu Taurat dan Zabur dan lain sebagainya, itu ada tertulis di dua agama ini, ada kisah-kisahnya hampir mirip-mirip, tapi juga ada yang menyimpang mungkin begitu. Akhirnya mungkin disitulah letak kenapa diangkat siapa yang mencuri kitab suci Yahudi. Teman-teman terkasih, maka yang pertama yang saya katakan adalah apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen tersebut sudah final. Saya bukan mas mendukung dia, tapi memang final bahwa tidak ada yang mencuri dan Kristen tidak mungkin mencuri gitu ya. Kenapa saya katakan tidak mencuri? Dua kitab itu, Yahudi dan Perjanjian Baru itu, dua-duanya diimani orang Kristen. Jadi dari mananya mencurinya kan? Ya toh? Tidak mungkin bisa mencuri. Jadi kalau mencuri misalnya caplok gitu ya, caplok lalu ubah ceritanya, ya itu baru mencuri, ya toh.
Jadi kita caplok, kita ambil, lalu kita ubah-ubah. Itu baru mencuri. Paham tuh maksudnya? Itu. Jadi kalau mencuri maksudnya, kalau kitab Yahudi lengkap dari Kejadian sampai Wahyu misalnya, atau Taurat itu, tapi lengkap semua dibuat di dalam satu kitab, disusun, itu bukan kayak mencuri. Ya, itu bukan mencuri. Nah, teman-teman harus paham tentang itu. Lalu kenapa dipakai orang Kristen? Nah, ini yang harus dijelaskan dengan baik. Kenapa dipakai orang Kristen? Anda harus paham, orang Kristen itu berakar dari Yahudi oleh Kristus. Kristus, Kristianos, pengikut Kristus. Kristus itu dari keturunan Yehuda, Paulus dari suku Benyamin. Itu jelas. Kalau sudah bicara suku Benyamin dan Yehuda, itu Israel. Dan kalau kamu mau tahu, kenapa? Karena itu dibicarakan di kitab Taurat. Penubuatan Yesus yang mati di salib, itu penubuatannya ada di kitab Taurat. Dan kamu harus tahu bahwa Yesus bukan asal turun dan mati di kayu salib seperti itu. Bukan asal-asal. Keputusan itu bukan asal-asal dibuat-buat. Bukan. Supaya cocok-mencocok. Bukan. Keputusan itu sudah dinyatakan dalam kitab Taurat. Dia domba sembelihan, dia domba yang akan mati bagi dosa umat manusia, pengganti kurban-kurban binatang yang diberikan pada zaman perjanjian lama. Dan kurban yang sejati bukan binatang. Karena yang mati karena dosa itu manusia, maka binatang yang tidak sempurna itu tidak mungkin dapat mengampuni dosa manusia. Sampai di sini mesti paham. Jadi ketika Yahudi, ketika orang Israel membaca kitab sucinya, mereka pasti menantikan seorang Mesias. Seorang Mesias atau seorang Kristus yang diurapi. Tetapi yang diiming-imingi mereka, yang didamba-dambakan oleh mereka itu adalah keturunan dari Daud yang seperti Daud. Maksudnya Daud apa? Dia pemimpin yang perang dan segala macamnya. Tapi datang Yesus dari keturunan, memang disebut keturunan Daud sebagai raja, tapi dia lahir dari Bunda Maria, gitu ya. Nah, dan kehidupan latar belakangnya seperti itu. Makanya dia raja, memang keturunan Daud. Dia raja untuk mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, bukan lagi untuk berperang seperti yang dilaksanakan oleh Daud. Nah, benang merah ini mulai dari kitab Taurat, para nabi, Zabur, dan nabi-nabi kecil dan lain sebagainya itu semua tergenapi di dalam diri Kristus. Nah, dalam diri Kristus itulah firman menjadi manusia, datang kepada bangsa Israel, tapi Israel menolak. Israel menolak Kristus Yesus tadi. Kenapa ditolak? Karena gini, mereka mendambakan seperti ini, tapi yang mereka lihat fakta seperti yang berbeda gitu loh. Makanya mereka gak terima. Mereka mendambakan sesuatu yang kayak mana begitu, tapi yang datang justru penyataan Allah itu justru berbeda gitu loh. Nah, ini yang mereka tidak terima karena misi yang diemban oleh orang Israel dan misi Kristus sudah berbeda. Misi orang Israel ketika mendambakan Mesias untuk membebaskan mereka dari penjajahan pada zaman itu. Sedangkan misi Yesus adalah membebaskan manusia dari penjajahan dosa. Itu harus clear. Nah, lalu kenapa kita pakai dua-duanya? Udah jelas, gampang sekali. Benang merah yang termaktub atau tergenapi di dalam diri Kristus itu, itulah disebut perjanjian baru. Jadi perjanjian baru ini dituliskan berdasarkan fakta kehidupan Kristus, para saksi mata. Itu harus bedakan gitu. Jadi siapa yang mencuri? Saya tidak ingin ngomong tentang Islam, ya, karena Islam baru lahir di abad ke-7. Nanti kalau saya ngomong kan anak-anak dipelintir lagi, gak enak kan gitu. Saya nggak mau ngomong tentang itu. Tapi cobalah berpikir secara kritis. Kalau ada kisah di zaman dahulu, di zaman perjanjian lama, lalu ubah-ubah, apa itu namanya? Cobalah kalian tulis di kolom komentar. Dan yakinilah, Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen, baik perjanjian lama, mulai dari Kejadian sampai Maleaki, mulai dari Matius sampai Wahyu, khususnya perjanjian lama, itu sama, tidak ada yang berubah. Cuma mungkin letaknya aja yang berbeda. Maksudnya letaknya apa? Kejadian, Keluaran, 5 bilangan, mungkin Maleaki di sini yang terakhir, tapi di kitab yang lain itu bukan Maleaki yang terakhir. Itu tidak mengurangi makna. Isinya tetap sama. Kita tidak berbicara tentang nama kitab, ya. Itu harus kalian tahu. Jadi itu selengkap sama. Lalu perjanjian baru adalah tulisan fakta sejarah bagaimana kehidupan Yesus yang disaksikan oleh para murid. Nah, sampai di sini udah kita tahu lah ya. Udah kita tahu lah kalau dari diskusi tadi itu yang menang siapa ya. Dan kalau disematkan tentang mencuri dan mencuri itu ya sudah tahu lah kita kayak mana cara berpikirnya, seperti apa kita menanggapinya. Oke teman-teman, saya berharap video ini boleh membuat kita semakin mendalami Alkitab kita masing-masing ya. Oke, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan kepanasan lo ya. Yang pasti kiranya Ustaz Zuma bisa bertobat dan kiranya dia boleh mengerti bahwa lebih baiklah dia bebas membahas Qur'annya daripada mau caplok-caplok.
dari Alkitab, apalagi yang berkaitan dengan Alkitab, lalu caplok itu untuk menguatkan argumentasinya tentang keislaman. Oke, teman-teman, sampai di sini. Tuhan memberkati. Bye-bye.